Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tentang kemungkinan memaafkan koruptor dengan syarat mereka mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Pernyataan ini ia sampaikan saat berpidato di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merusak kehidupan bangsa, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi tidak menghapuskan kewajiban hukum mereka. Pada usulan untuk memaafkan koruptor ini menimbulkan beberapa tantangan dari sudut pandang hukum tata negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur pada pasal 14 UUD 1945, namun kewenangan ini hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat DPR dan harus digunakan secara hati-hati untuk menjaga keadilan serta tidak merusak prinsip penegakan hukum. Dalam kasus korupsi, memberikan pengampunan tanpa proses hukum yang jelas dapat mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat. Hal ini dapat membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Selain itu, wacana ini juga menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip efek jera yang menjadi tujuan utama penegakan hukum. Jika koruptor hanya diwajibkan mengembalikan uang tanpa menjalani hukuman, akan timbul persepsi bahwa korupsi dapat ditoleransi, asalkan uang yang dicuri dikembalikan. Dampaknya, angka korupsi bisa meningkat karena para pelaku merasa ada celah untuk lolos dari hukuman. Kritik lain juga datang dari sisi keadilan bagi masyarakat luas. Korupsi adalah kejahatan yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam bentuk berkurangnya anggaran untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Memberikan maaf kepada koruptor tanpa sanksi yang tegas dianggap mengabaikan penderitaan masyarakat akibat dari kejahatan tersebut. Dalam perspektif hukum tata negara, pengampunan seperti ini juga dapat menimbulkan masalah moral dan etika dalam pemerintahan. Pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum justru bisa dianggap melonggarkan sikap terhadap kejahatan korupsi. Hal ini berpotensi merusak integritas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Jika dilihat dalam konstitusi, pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat dari DPR. Namun, kewenangan ini harus digunakan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip due process of law harus dijunjung tinggi agar keputusan yang diambil tidak merusak kredibilitas sistem hukum. Selain itu, korupsi juga melanggar hak asasi manusia karena berdampak pada pengurangan akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti halnya layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan memaafkan koruptor harus dikaji ulang untuk memastikan tidak bertentangan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Pemberian pengampunan tanpa proses hukum yang jelas dapat menghilangkan prinsip efek jera yang menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pengambilan kerugian negara oleh pelaku korupsi tidak menghapus kewajiban hukum mereka. Jika wacana yang dinyatakan oleh Prabowo itu diterapkan, maka prinsip equality before the law akan terganggu karena memberikan perlakuan istimewa kepada koruptor dibanding pelaku kejahatan lainnya. Nah, langkah ini juga berpotensi mendorong pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan keyakinan bahwa mereka dapat lolos dari hukuman asal mengembalikan hasil curiannya mereka. Nah, dilihat dari sisi kebijakan publik, usulan ini tuh menghadirkan dilema antara efisiensi dan moralitas.
Di satu sisi, pengembalian uang negara secara cepat memang dapat membantu menutupi kerugian keuangan negara. Namun, pendekatan ini juga menciptakan presiden buruk bagi pemerintahan di Indonesia, di mana pejabat publik merasa korupsi dapat ditoleransi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam jangka panjang, hal ini akan merusak integrasi pemerintahan dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Secara sosial dan ekonomi, dampak korupsi melampaui kerugian finansial semata. Korupsi menyebabkan kerusakan sistemik yang mengurangi investasi, melemahkan tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Memberikan pengampunan kepada koruptor dapat menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi golongan tertentu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum semakin menurun. Kebijakan ini juga mengirimkan pesan moral yang salah kepada generasi muda, bahwa tindak kejahatan seperti korupsi dapat dinegosiasikan. Perbandingan internasional juga menunjukkan bahwa pendekatan serupa memiliki resiko yang besar. Beberapa negara seperti Afrika Selatan dengan proses rekonsiliasi tetap memberlakukan hukuman sebagai bagian dari proses pemulihan. Studi kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengembalian kerugian negara dan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya fokus pada penguatan pencegahan korupsi melalui pendidikan, pengawasan anggaran, dan transparansi pemerintahan. Proses hukum yang cepat dan adil harus menjadi prioritas utama agar efek jera tetap terwujud. Kesimpulannya adalah wacana untuk memaafkan koruptor dengan syarat pengembalian uang hasil korupsi perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Meskipun ada niat untuk mempercepat pengembalian kerugian negara, kebijakan ini berisiko merusak prinsip keadilan dan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Proses hukum yang tegas dan transparan tetap harus menjadi prioritas utama agar keadilan ditegakkan, efek jera terwujud, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.